zat. Perubahan zat dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu fisika dan kimia. Di sini kakak akan mempraktekkan sekaligus menjelaskan agar adik-adik dan teman-teman bisa lebih paham. Perubahan wujud zat secara fisika ada 6, yaitu menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, dan mengkristal. Perubahan zat dari padat ke cair, bahan-bahannya yaitu ada korek, lilin, dan sendok, dan piring sebagai wadah untuk lilin, dan ada es batu sebagai percobaan. Baik, langsung saja kita ke prakteknya, yaitu pertama-tama kita nyalain dulu lilinnya. Oke, setelah itu kita akan mengambil es batu dari gelas, lalu kita panaskan seperti ini. Kita tunggu beberapa menit, maka akan terjadi pencairan dari es batu tersebut. Nah, kita bisa lihat teman-teman, di sini es batunya mulai mencair ya, karena adanya panas dari sendok tersebut. Ini teman-teman sudah mencair. Inilah yang terjadi ketika zat padat dipanaskan. Mencair terjadi karena adanya pemanasan atau perubahan suhu. Contohnya yaitu ketika kalian melihat mentega yang dipanaskan di wajan atau es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Baik, percobaan yang kedua yaitu dari cair ke padat menjadi membeku. Di sini alat dan bahannya yaitu ada korek, lilin, dan piring sebagai wadah untuk cairan lilin yang akan kita bekukan. Langsung saja ke prakteknya, yaitu kita pertama-tama nyalakan dulu lilinnya, lalu tunggu sampai lilinnya itu mencair. Ini sudah mulai mencair ya teman-teman. Nah, setelah itu kita teteskan kepada wadah atau piring yang kita gunakan ini. Ini lilinnya sudah mulai menetes. Nah, langsung saja ini kita teteskan. Kelihatan ya teman-teman. Kita teteskan. Mungkin sudah cukup ini. Lalu kita matikan dulu lilinnya. Lalu kita akan tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit kita tunggu. Di sini lilin itu sudah membeku. Nah, ini proses pembekuan. Membeku terjadi karena adanya pendinginan atau penurunan suhu. Contoh lainnya yaitu ketika ada air dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Setelah beberapa waktu, air tersebut akan membeku. Perubahan yang ketiga yaitu dari cair ke gas, yaitu menguap. Di sini kita menggunakan alat dan bahan yaitu korek, lilin, dan sendok. Dan ini adalah wadah untuk lilin. Langsung saja ke prakteknya, yaitu kita nyalakan dulu lilinnya. Nah, lalu kita akan mengambil air. Lalu kita akan panaskan air tersebut sehingga air itu mendidih. Setelah air mendidih, kita ambil gelas. Lalu kita taruh ke gelas tersebut. Kemudian kita tutup gelas tersebut dengan penutup ini. Lalu kita akan tengok apakah yang terjadi di dalam gelas tersebut. Kita tunggu beberapa menit ya teman-teman. Bisa kita lihat ya teman-teman, setelah kita amati di dinding-dinding gelas tersebut terjadi penguapan. Bisa kalian lihat kan? Gelasnya tidak terlalu terang karena ada terjadi penguapan di dalam gelas tersebut.
Menguap terjadi karena adanya pemanasan atau peningkatan suhu. Contohnya yaitu ketika kita menjemur pakaian, itu akan terjadi penguapan dan baju akan kering. Bahan yang keempat yaitu dari gas ke cair menjadi mengembun. Di sini alat dan bahannya yaitu ada gas plastik, terus ada es batu dan penutup untuk gelas yang akan kita uji. Baik, langsung saja kita masukkan es batu tersebut ke dalam gelas yang tidak berisi. Langsung saja. Kemudian kita tutup dan kita akan tunggu beberapa menit kemudian. Setelah kita tunggu beberapa menit, kita lihat dari dinding-dinding luar gelas tersebut ada bintik-bintik embun yang keluar. Nah, inilah yang dinamakan dari gas ke bentuk cair. Mengembun terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas. Contoh lainnya embun di pagi hari. Percobaan yang kelima yaitu dari padat ke gas, yaitu menyublin. Langsung saja, di sini alat dan bahannya yaitu ada gelas kaca dan lilin, kapur barus, dan ini adalah piring sebagai wadah untuk memanaskan kapur tersebut. Langsung saja ke proses pempraktekannya, yaitu kita ambil korek, lalu kita bakar dulu lilinnya, lalu kita akan panaskan kapur barus. Setelah dipanaskan, lalu kita akan menutup kapur tersebut dengan gelas kaca. Setelah ditunggu beberapa menit, kalian lihat ini gelasnya mulai ada proses penyublinnya ya teman-teman, karena adanya pemanasan di bawah piring kita ini. Menyublin terjadi akibat penyerapan panas. Percobaan yang ke-6 yaitu dari gas ke padat lalu mengkristal. Langsung saja, alat dan bahan yaitu ada solasi, gunting, lilin, korek api, dan gelas kaca, serta ada es batu. Di sini ada kapur barus juga. Mengkristal disebabkan karena penurunan suhu atau pelepasan panas. Contohnya uap air menjadi salju atau kristal di dalam lemari es. Lanjut praktek yang kedua yaitu adesi dan kohesi. Percobaan yang pertama yaitu kohesi. Langsung saja ke prakteknya, yaitu di sini ada air dan daun talas. Lalu kita akan tuangkan air ke daun talas. Lalu lihat apa yang akan terjadi, yaitu di sini kita lihat airnya itu tidak menyerap ke daun talas karena terjadi gaya kohesi, di mana pada daun talas terdapat lapisan lilin, sehingga partikel air yang ada pada daun talas mengalami gaya kohesi, tarik menarik antar partikel air. Sedangkan kohesi itu sendiri adalah gaya tarik menarik antara molekul atau partikel yang sama jenisnya. Dan selanjutnya percobaan yang kedua yaitu adesi. Alat dan bahan yaitu ada air dan tisu. Tentu saja kita akan tuangkan air ke tisu. Bisa kalian lihat berbeda dari daun talas tadi. Bisa dilihat ini terjadi karena adanya gaya adesi, di mana kertas dan air mempunyai molekul yang berbeda sehingga terjadi gaya tarik menarik. Semoga bermanfaat. Sekian dari praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.